Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Manajemen Keuangan kelas A yang beranggotakan saya sendiri, Fendistianingsih, NIM 20020100016. Yang kedua ada Sekar Larasati, NIM 20020101062. Yang ketiga ada Cynthia Permata, NIM 20020100157. Yang keempat ada Dinda Cahyaning Pramasinta, NIM 20020100215. Yang kelima ada Meisya Nur Salsabila, NIM 20020100354. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Abstrak. Investor memerlukan informasi yang dapat mendukung keputusannya untuk melakukan investasi. Salah satunya melakukan analisis terhadap faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan pembagian dividen. Tujuan dari penelitian melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen yaitu likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai 2017. Sampel penelitian berjumlah 12 perusahaan dengan menggunakan metode purposive sampling. Pengujian hipotesis dianalisis dengan menggunakan metode regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen, sedangkan likuiditas berpengaruh negatif signifikan. Pendahuluan. Pasar modal merupakan pasar tempat untuk memperjualbelikan surat-surat berharga, baik dalam bentuk saham maupun obligasi, menurut Eduardus dan Tandelilin, 2010. Pasar modal memiliki peran penting dalam memobilisasi dana dari investor yang ingin melakukan investasi di pasar modal. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan untuk melakukan pembagian dividen. Analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembagian dividen diperlukan. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, yaitu likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, karena sektor industri makanan dan minuman merupakan industri yang masih mempunyai prospek di masa yang akan datang. Dalam kondisi krisis, sektor ini masih dapat bertahan untuk melanjutkan bisnisnya, sehingga masih menarik bagi investor. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), selama periode Januari sampai Juni 2019, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di sektor makanan menduduki peringkat keempat dari keseluruhan sektor dengan nilai 21,26 triliun. Sedangkan penanaman modal asing (PMA) menduduki peringkat ke-6 dengan nilai realisasi 706,7 juta US$. Pertumbuhan perekonomian di Indonesia masih didominasi sektor manufaktur, khususnya barang-barang konsumsi, di antaranya adalah industri makanan dan minuman. Berdasarkan survei Bank Indonesia pada tahun 2019, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang mencapai 5,1%, di mana sektor konsumsi yang lebih berperan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia jika dibandingkan dengan sektor lain. Kebijakan dividen dapat diketahui dengan melihat rasio dividen payout ratio. Dividen payout ratio menentukan jumlah laba yang dapat ditahan oleh perusahaan sebagai sumber pendanaan. Besar kecilnya dividen yang dibayarkan dapat berpengaruh terhadap investor dalam membuat keputusan untuk melakukan investasi. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap dividen payout ratio antara lain adalah likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Likuiditas diproksikan dengan current ratio, return on asset sebagai proksi profitabilitas, dan ukuran perusahaan diproksikan dengan firm size. Likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan hubungan antara kas dan aset perusahaan lainnya dengan kewajibannya. Likuiditas akan tercermin dalam bentuk kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban tepat waktu. Likuiditas diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan pada waktu yang ditentukan.
Dividen merupakan arus kas keluar dalam perspektif perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap posisi kas perusahaan. Menurut Brigham dan Houston 2007, Prihadi 2013. Menurut Darmawi dan Herman 2012, pengukuran likuiditas berupa perbandingan jumlah aset lancar dengan kebutuhan likuiditas yang diprediksikan. Semakin liquid sebuah perusahaan, maka pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan akan semakin besar. Penelitian yang telah dilakukan oleh Sari 2012 dan Afriani 2013 memperoleh bukti bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Sedangkan menurut Ahmad dan Wardani, likuiditas berpengaruh negatif signifikan. Namun, hasil penelitian Dewi dan Sedana 2013, Sari dan Sujarni 2015, Malajian dan Hoiru 2014 memperoleh bukti bahwa likuiditas berpengaruh positif signifikan. Profitabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau seberapa efektif pengelolaan perusahaan oleh manajemen. Menurut Syahyunan 2015, laba perusahaan akan menjadi acuan dalam pembayaran dividen perusahaan. Semakin besar tingkat laba akan berpengaruh terhadap besaran tingkat pembayaran dividen yang akan dipegang kepada pemegang saham. Profitabilitas akan menunjukkan besarnya laba yang diperoleh oleh perusahaan atas setiap investasi yang dilakukan oleh investor. Hasil penelitian Sari 2012 menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Sedangkan menurut Ayu 2013 berpengaruh signifikan. Namun menurut Ahmad dan Wardani 2014, Ahmed 2015, Fitri et al. 2016, Marlim dan Arifin 2015, Moradi et al. 2010, Malajian dan Houri menyatakan berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. Ukuran perusahaan sebagai salah satu faktor penentu bagi investor dalam melakukan investasi juga akan berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Perusahaan dengan ukuran besar membayar dividen lebih tinggi, dan sebaliknya perusahaan dengan ukuran kecil akan membayar dividen lebih sedikit, menurut Mehta 2012. Karena perusahaan kecil lebih sulit mengumpulkan dana dari sumber internal dibandingkan dengan perusahaan besar. Penelitian Siska 2008, Ahmad dan Wardani 2014, Malajian dan Houri 2014, Mehta 2012 menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Namun penelitian yang dilakukan oleh Sari 2012 dan Afriani 2013 memperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Industri manufaktur merupakan industri yang cukup stabil dalam menopang perekonomian negara pada perekonomian dunia yang tidak pasti dengan menunjukkan tingkat pertumbuhan yang positif. Salah satunya yaitu sektor industri makanan dan minuman yang mempunyai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Kondisi tersebut terlihat dengan semakin menjamurnya industri makanan dan minuman di dalam negeri, sehingga memicu persaingan yang semakin ketat dan akibatnya para manajer perusahaan bersaing ketat dalam mencari investor yang berinvestasi. Kebijakan dividen diartikan sebagai kebijakan dalam penentuan berapa jumlah dari laba bersih yang hendak dibagikan kepada pemegang saham sebagai bentuk pembayaran dividen dan berapa jumlah laba bersih yang nantinya dilakukan investasi ulang pada perusahaan sebagai laba ditahan guna memperoleh capital gains menurut Deitiana 2011. Dividen sebagai pembayaran dari hasil pendapatan perusahaan atau distribusi dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham berupa kas atau saham, menurut Ahmad dan Wardani 2014. Dewan Komisaris memiliki kewenangan dalam memutuskan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham perusahaan. Barang kebutuhan konsumsi menjadi industri yang cukup penting bagi perkembangan perekonomian negara. Jumlah perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia diketahui memiliki jumlah yang cukup banyak jika dibandingkan dengan perusahaan di sektor lainnya. Oleh karena itu, perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman dipilih sebagai objek penelitian. Kajian literatur. A. Teori agensi. Jensen dan McLean 1976 menjelaskan teori keagenan sebagai bentuk kontrak antara manajer sebagai agen
dan pemilik perusahaan sebagai prinsipal. Untuk menjaga hubungan antara manajer dan pemilik perusahaan agar dapat berjalan dengan baik, pemilik akan menyerahkan kewenangan dalam pengambilan keputusan kepada pihak manajer. Teori keagenan memiliki beberapa asumsi yang menjadi landasannya. Asumsi tersebut dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu asumsi atas dasar sifat manusia, asumsi atas keorganisasian, dan asumsi atas informasi. Asumsi atas sifat dasar manusia menegaskan bahwa perilaku manusia cenderung mementingkan diri sendiri, self-interest, memiliki pemikiran yang terbatas terkait persepsi masa yang akan datang, bounded rationality, dan sebaiknya memilih untuk menghindari risiko, risk factor. Asumsi keorganisasian menunjukkan terdapat konflik di antara anggota organisasi, pemahaman efisiensi sebagai ciri efektivitas, dan asimetri informasi yang terjadi di antara manajer dan pemilik. Asumsi informasi mengindikasikan bahwa informasi sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Penjelasan mengenai asumsi atas sifat dasar manusia mengindikasikan bahwa antara pemilik perusahaan dan manajer cenderung lebih mengedepankan kepentingan diri sendiri. Pemilik memiliki motivasi untuk mengikat kontrak guna memperoleh keuntungan dengan meningkatkan profitabilitas yang signifikan, sedangkan manajer memiliki motivasi untuk memaksimalkan pemenuhan dari kebutuhan ekonomi dan psikologi dengan memperoleh dana investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Sehingga dapat diidentifikasi terdapat dua kepentingan yang berbeda antara agen dan prinsipal. Permasalahan yang diakibatkan dari munculnya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal disebut dengan agency problems. Penyebab agency problems salah satunya adalah terdapat asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan tidak seimbangnya informasi yang dimiliki antara agen dan prinsipal. Permasalahan tersebut terjadi ketika pemilik tidak memperoleh informasi yang cukup terhadap kondisi perusahaan dan kinerja manajemen. Di lain pihak, manajer sebagai pelaksana mengetahui lebih banyak mengenai informasi dari lingkungan perusahaan, kapasitas diri, serta kondisi perusahaan secara menyeluruh. B. Teori kebijakan dividen. Ada beberapa teori yang dapat dijadikan landasan dalam penentuan kebijakan dividen untuk perusahaan. Salah satunya adalah Shah Yunan 2015, teori The Bird in the Hand. Teori ini dikemukakan oleh Myron J. Gordon dan John Lindner, yang menyatakan bahwa biaya dari modal perusahaan akan naik jika dividen payout ratio-nya rendah, dikarenakan investor cenderung lebih memilih untuk menerima dividen daripada capital gain. Investor lebih tertarik terhadap dividen dibanding dengan capital gain. Teori ini memandang bahwa return investasi saham bisa dalam bentuk dividen atau capital gain. Selisih lebih antara harga jual dan harga beli saham merupakan keuntungan yang dapat diperoleh investor disebut dengan capital gain. Teori ini menyatakan bahwa return dalam bentuk dividen lebih memiliki kepastian dan dapat diprediksi jika dibanding dengan capital gain. Selain itu, hal tersebut karena capital gain lebih bersifat spekulasi karena dipengaruhi oleh perubahan harga saham yang dapat setiap saat akan berubah-ubah, bersifat fluktuatif, serta tergantung pergerakan pasar modal sehingga perusahaan tidak bisa mengendalikan. Di samping hal tersebut, dividen memiliki risiko yang lebih kecil dibanding dengan capital gain, sehingga investor lebih tertarik dengan dividen. C. Likuiditas. Sitangga 2012 mengemukakan bahwa likuiditas menjadi ukuran kinerja dari kemampuan perusahaan guna memenuhi kewajiban keuangan lancar yang harus dilunasi, yaitu keuangan dengan jatuh tempo hingga 1 tahun. Perusahaan dikatakan dalam keadaan likuid pada saat perusahaan mampu untuk memenuhi kewajiban keuangan tepat waktu. Hanya perusahaan dengan kondisi likuid yang mampu membayarkan dividen kepada para pemegang saham dalam bentuk pembayaran tunai. Manajemen perusahaan pada umumnya menggunakan likuiditas untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. D. Profitabilitas.
Rasio profitabilitas diartikan sebagai rasio untuk penilaian kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari proses penjualan, pengelolaan aset, dan penggunaan modal dari saham tertentu. Sehingga rasio ini memberikan gambaran atau sebagai ukuran tingkat efektivitas manajemen perusahaan. Maka penggunaan rasio profitabilitas menjadi gambaran efisiensi pada perusahaan. Munawir 2010. Profitabilitas terdiri dari dua jenis rasio, yaitu rasio dalam hubungannya dengan penjualan dan rasio yang menunjukkan profitabilitas dengan aktivitas investasi. Ukuran perusahaan firm size. Ukuran perusahaan adalah salah satu indikator yang berpengaruh terhadap risiko bisnis dengan pengukuran menggunakan total dari aset perusahaan, penjualan, dan ekuitas. Yanti 2014. Perusahaan yang besar serta memiliki akses pasar yang lebih luas akan mampu membayar dividen kepada pemegang saham dikarenakan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan dana dalam waktu yang relatif cepat. Perusahaan dengan ukuran yang besar mengindikasikan kemampuan dalam menghasilkan laba yang tinggi, sehingga mampu membayar dividen yang tinggi kepada pemegang saham. Ukuran perusahaan diproyeksikan dengan firm size. F. Pengembangan hipotesis. Likuiditas merupakan kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo. Investor dalam melakukan analisa terhadap laporan keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dapat dilihat dari current ratio. Semakin tinggi current ratio, semakin baik karena dapat diindikasikan bahwa perusahaan mampu membayar kewajiban jangka pendeknya. Sehingga likuiditas diproyeksikan dengan current ratio yang merupakan rasio lancar. Teori bird in the hand menyatakan bahwa pembayaran dividen akan mengurangi ketidakpastian dan risiko yang dihadapi investor. Sesuai dengan teori ini, perusahaan harus membagikan dividen kepada investor dan diperlukan ketersediaan dana, dalam hal ini kas yang dimiliki perusahaan. Perusahaan harus dalam keadaan liquid untuk memenuhi hal tersebut. Dewi dan Panji 2013, Sari dan Sudarji 2015, Malajian dan Houri 2014 menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. Perusahaan dengan posisi kas dan likuiditasnya semakin besar secara keseluruhan mengindikasikan semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Yanti 2014. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa semakin besar kondisi likuiditas suatu perusahaan mengindikasikan semakin besar kemampuan perusahaan untuk melakukan pembayaran dividen. Oleh karena itu, likuiditas diprediksi berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Return on Asset (ROA) merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian aktiva yang telah digunakan untuk menghasilkan laba. Perusahaan dengan return on asset (ROA) yang tinggi mengindikasikan kinerja perusahaan yang semakin baik, karena diasumsikan tingkat pengembalian investasi semakin besar. Sehingga besaran peningkatan return on asset juga akan meningkatkan besaran dari pendapatan dividen. Ahmed 2015, Fitri et al. 2016, Marlim dan Arifin 2015, Moradi et al. 2010, dan Malajian dan Houri 2014 mengungkapkan bahwa return on asset berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Ukuran perusahaan merupakan salah satu indikator yang berpengaruh terhadap risiko bisnis dengan menggunakan total dari aset perusahaan, penjualan, dan ekuitas. Perusahaan yang besar serta memiliki akses pasar yang lebih luas akan mampu membayar dividen kepada pemegang saham, dikarenakan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan dana dalam waktu yang relatif cepat. Perusahaan dengan ukuran yang besar mengindikasikan kemampuan dalam menghasilkan laba yang tinggi, sehingga mampu membayar dividen yang tinggi kepada pemegang saham.
Ukuran perusahaan diproksikan dengan fringe size. Ahmad dan Wardani 2014, Malajian dan Houri 2014, Mehta 2012 mengungkapkan fringe size memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Karena itulah, ukuran perusahaan diprediksi memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan dividen perusahaan. Metode penelitian A. Populasi, sampel, dan sumber data. Populasi dalam penelitian ini, perusahaan manufaktur sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada periode 2015 sampai 2017 dengan kriteria sampel sebagai berikut. 1. Perusahaan manufaktur sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode tahun 2015 sampai 2017. 2. Periode pelaporan tahunan keuangan perusahaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember dan pelaporan keuangan yang dinyatakan dalam rupiah. 3. Perusahaan manufaktur sektor industri makanan dan minuman telah mengumumkan laporan keuangan secara berkelanjutan selama pelaporan tahun 2015 sampai 2017. Perusahaan manufaktur sektor industri makanan dan minuman yang membayarkan dividen secara berturut-turut selama periode tahun 2015 sampai 2017. Data diperoleh dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, yaitu perusahaan manufaktur sektor industri makanan dan minuman pada periode 2015 sampai 2017. B. Variable dependent. Kebijakan dividen merupakan variable dependent. Pengukuran menggunakan dividen payout ratio. Dividen merupakan porsi pembayaran atas pendapatan perusahaan atau distribusi dari perolehan keuntungan kepada pemegang saham yang bentuk pembayarannya kas atau saham. Dividen payout ratio sama dengan dividen per share per earning per share. C. Variable independen. Ada 3 variabel independen, yaitu likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan atau firm size. Sitanggang 2012 mengemukakan bahwa likuiditas menjadi ukuran kinerja dari kemampuan perusahaan guna memenuhi kewajiban keuangan lancar yang segera harus dilunasi, yakni kewajiban keuangan dengan jatuh tempo hingga 1 tahun. Pengukuran variabel likuiditas menggunakan current ratio atau CR. Perhitungan current ratio dengan perbandingan antara aset lancar perusahaan dengan utang lancar perusahaan. Current ratio sama dengan aktiva lancar per hutang lancar. Rasio profitabilitas diartikan sebagai rasio untuk penilaian kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau profit dari proses penjualan, pengelolaan aset, dan penggunaan modal dari saham tertentu. Sehingga rasio ini memberikan gambaran atau sebagai ukuran tingkat aktivitas manajemen perusahaan. Maka menggunakan rasio profitabilitas menjadi gambaran efisiensi pada perusahaan. Munawir 2010. Pengukuran variabel profitabilitas menggunakan rasio return of asset atau ROA. Perhitungan ROA dengan perbandingan antara laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Return on asset atau ROA sama dengan laba bersih per total aset. Ukuran perusahaan adalah salah satu variabel akuntansi yang berpengaruh terhadap resiko bisnis yang dapat diukur dengan menggunakan total aset. Penjualan dan ekuitas, Yanti 2014. Pengukuran variabel ini dengan menggunakan total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang ditunjukkan untuk membayar dividen kepada seluruh pemegang saham. Perhitungan variabel ukuran perusahaan dengan penelitian ini diukur dengan menggunakan firm size atau size sama dengan LN total aset. D. Model regresi data panel. Pengujian regresi dengan menggunakan data panel dilakukan melalui 3 pendekatan model regresi, yaitu Common Effect Model atau CEM, Fixed Effect Model atau FEM, dan Random Effect Model atau REM. Pengujian pertama untuk menentukan apakah permodelan dengan pendekatan Fixed Effect Model atau Common Effect Model atau CEM yang paling tepat digunakan untuk
mengestimasi data panel. Dilakukan dengan uji Chow apabila nilai chi-square yang dihasilkan dengan metode di bawah 0,05 dengan tingkat signifikasi 5%, maka dapat disimpulkan peak effect model atau FEM lebih baik atau lebih tepat dibandingkan common effect model atau CEM. Pengujian statistik kedua dilakukan untuk memilih apakah model fixed effect atau FEM atau model random effect atau REM yang paling tepat dilakukan dengan uji Hausman. Apabila uji Hausman memperoleh nilai chi-square lebih kecil dari 0,05 dengan tingkat signifikasi 5%, maka hal tersebut menunjukkan bahwa peak effect model atau FEM yang lebih tepat dibandingkan random effect model atau REM. Pengujian terakhir dalam pemilihan pemodelan regresi atau mengetahui apakah model random effect atau REM lebih baik daripada metode common effect atau OLS dilakukan dengan uji Lagrange multiplier atau LM. Pada pelaksanaan pengujian regresi data panel tidak selalu dilakukan ketiga uji tersebut. Ketika peneliti menemukan terdapat perbedaan intercept yang terjadi antara perusahaan, maka model common effect akan diabaikan sehingga hanya dilakukan uji Hausman. Pada pengujian lanjutan, pemilihan model fixed effect atau random effect dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah waktu dan individu pada penelitian. Menurut Nakrowi dan Hardius 2006, beberapa ahli ekonometri telah membuktikan secara sistematis di mana dikatakan bahwa jika data panel yang dimiliki mempunyai jumlah waktu atau T lebih besar dibandingkan jumlah individu atau N, maka disarankan untuk menggunakan model fixed effect. 2. Jika data panel yang dimiliki mempunyai jumlah waktu atau T lebih kecil dibandingkan individu atau N, maka disarankan untuk menggunakan model random effect. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil, jumlah perusahaan manufaktur untuk sektor makanan dan minuman berjumlah 18 perusahaan. Namun dalam pengambilan sampel penelitian terdapat 6 perusahaan yang tidak memenuhi kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini. Karena 4 perusahaan tersebut memiliki tanggal IPO di tahun 2017 sehingga belum memenuhi kriteria sampel dalam penelitian ini yang memerlukan pelaporan perusahaan periode 2015 sampai 2017, sedangkan 2 perusahaan lainnya tidak memenuhi kriteria terkait pelaporan data kebijakan dividen. A. Analisis data penelitian. 1. Model common effect. Hasil pengujian regresi dengan menggunakan model common effect dapat dilihat pada tabel berikut. Yang kedua, model fixed effect. Hasil efek dapat dilihat pada tabel tersebut. Pemilihan model regresi. Pemilihan model regresi data panel dapat diketahui setelah melalui beberapa pengujian seperti uji Chow dan uji Hausman atau Widarjono 2007. 1. Uji Chow. Uji Chow dapat dilakukan untuk menentukan apakah common effect model atau CEM yang tepat dijadikan metode analisis atau fixed effect model seperti gambar di bawah ini. Berdasarkan hasil uji Chow terhadap model regresi yang dilakukan diketahui nilai probabilitas chi-square sebesar 0,0006 pada tingkat signifikasi sama dengan 5%, di mana perolehan nilai chi-square yang dihasilkan di bawah 0,05. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil yaitu model fixed effect lebih baik atau lebih. 2. Hausman test. Pada pengujian model dengan uji Chow, diperoleh model sebagai model regresi yang relevan. Maka pengujian tahapan selanjutnya dilakukan dengan uji Hausman dan merupakan pengujian tahapan terakhir guna menentukan apakah random effect model yang tepat dijadikan metode analisis atau fixed model. Bisa dilihat pada tabel berikut.
Berdasarkan hasil uji Hausman, di atas diketahui nilai chi-square diperoleh sebesar 0,0112 pada tingkat signifikasi sama dengan 5%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa fixed effect model yang lebih tepat dibandingkan random effect model karena perolehan nilai chi-square lebih kecil dari 0,05. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data monomal bersifat homoskodositas atau tidak terjadi heterokodositas dan tidak ada multikolinearitas. C. Pengujian hipnotis penelitian. Berdasarkan hasil uji kelayakan model, diketahui bahwa model fixed effect yang paling tepat digunakan pada penelitian ini untuk menjawab hipotesis penelitian, seperti pada tabel berikut. Pembahasan A. Pengaruh likuiditas perusahaan terhadap kebijakan dividen. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel likuiditas atau X1 memiliki nilai koefisien regresi min 0,9279 bernilai negatif dengan nilai P value sebesar 0,0088. Hal ini menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen, sehingga berhipotesis pertama yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen ditolak. Penelitian dilakukan pada sektor industri makanan dan minuman, yang merupakan sektor utama untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga investor dalam pengambilan keputusan tidak semata-mata memperhatikan tingkat likuiditasnya terkait dengan dividen yang akan diterima. Hal ini terlihat pada laporan keuangan yang merupakan sampel penelitian, menunjukkan bahwa dengan tingkat likuiditas di tahun 2016 sebesar 1,3153, perusahaan membagi dividen dengan rasio 8,16 lebih tinggi dibanding tahun 2015 dengan likuiditas 1,1925 dengan pembagian dividen dengan rasio 0,91. Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang rendah akan cenderung membagikan dividen yang tinggi kepada pemegang saham dan sebaliknya. Kondisi tersebut dapat dijelaskan dengan teori signaling atau Magnusson 1997. Bahwasanya pada kondisi likuiditas rendah, akan tetapi peroleh tingkat profitabilitasnya tinggi, perusahaan tidak memiliki cukup kas untuk membagikan dividen dalam bentuk kas, sehingga sebagai gantinya perusahaan akan membagikan dividen dalam bentuk saham atau stok dividen untuk menunjukkan kepada pemegang saham bahwasanya perusahaan masih memiliki kinerja yang baik dalam menghasilkan keuntungan. Persoalan pembayaran dividen yang kaitannya dengan likuiditas bisa dipahami dengan mengacu kepada teori mengenai dividen yang dinyatakan oleh Breale, Mayres, dan Marcus 2007. Likuiditas mampu menjadi patokan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen, namun bukan berarti kelancaran pembayaran hutang jangka pendeknya, di mana hal tersebut akan mengindikasikan perusahaan pasti akan membayarkan dividen kepada pemegang saham. Persoalan tersebut bisa saja disebabkan pertimbangan lain seperti perancangan peluang investasi, pembatasan pembayaran dividen, atau estimasi dari melakukan pembayaran dividen akan berdampak kepada kinerja perusahaan selanjutnya, atau Brigham dan Houston 2007. Berbeda dengan hasil penelitian yang diperoleh oleh Dewi dan Sadana 2013, Sari dan Sudjarni 2015, dan Maladijian dan Khoury 2014 menemukan bahwa variabel likuiditas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen, sehingga memunculkan asumsi dengan posisi likuiditas yang semakin besar pada suatu perusahaan akan berakibat semakin besar kemampuan perusahaan untuk melakukan pembayaran dividen. Dalam menyebar dividen, perusahaan membutuhkan aliran kas keluar, sehingga harus tersedia likuiditas yang cukup. Pada current ratio, terdapat kas sebagai salah satu sumber untuk pembayaran dividen. Namun besarnya current ratio tidak selalu dipengaruhi oleh kondisi kas perusahaan saja, namun dipengaruhi juga oleh beberapa akun seperti piutang usaha dan persediaan barang. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan Wardani 2014 yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. B. Pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen.
Hasil pengujian regresi variabel profitabilitas memiliki nilai koefisien regresi 7,3291 dan p-value 0,0000. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen, sehingga hipotesis kedua yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen gagal ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen, sehingga tingginya profitabilitas akan membawa dampak terhadap ketertarikan minat investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan yang mengharapkan akan dapatkan keuntungan yang tinggi dari investasinya. Hal ini menunjukkan bahwa investor yang melakukan investasi pada perusahaan makanan dan minuman masih mempertimbangkan pengambilan keputusannya berdasarkan tingkat profitabilitas. Karena harapan investor semakin tingkat profitabilitas, maka dividen yang diperoleh semakin tinggi. Hal ini terbukti dari sampel perusahaan yang diteliti dari laporan keuangan pada tahun 2016 dengan tingkat profitabilitas 0,1041 memiliki rasio pembagian dividen sebesar 0,96 dan tahun 2017 dengan tingkatan profitabilitas 0,1053 memiliki rasio pembagian dividen sebesar 0,97. Hal ini membuktikan bahwa ada pengaruh positif antara profitabilitas dan pembagian dividen. Industri makanan dan minuman merupakan satu dari 5 sektor manufaktur yang diprioritaskan pengembangannya di era industri 4.0, sehingga dapat bersaing dalam skala internasional. Pada masa pandemi COVID-19, salah satu sektor yang dapat bertahan adalah perusahaan di sektor makanan dan minuman, yang merupakan sektor yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, sektor makanan dan minuman yang mempunyai harapan untuk berkembang dan meraih tingkat profitabilitas yang tinggi. Hal ini juga didukung dari informasi laporan keuangan dan laporan tahunan PT Mayora Indah Tbk menunjukkan peningkatan profitabilitas dari tahun ke tahun yang diikuti dengan kenaikan dividen. Rasio profitabilitas lebih cenderung menjadi sorotan oleh para pemegang saham dan manajemen perusahaan sebagai salah satu alat dalam pengambilan keputusan investasi, sehingga para investor mampu memutuskan apakah investasi bisnis ini akan dikembangkan, dipertahankan, dan sebagainya. Rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan yang ditunjukkan dengan jumlah keuntungan yang mampu dihasilkan perusahaan dari penjualan dan investasi seperti profit margin, earning power, return on total asset, return on equity, dan return of investment. Kondisi tersebut sesuai dengan pendapat Hendra bahwasannya rasio profitabilitas sebagai pengukur kemampuan para eksekutif perusahaan dalam mendapatkan tingkat keuntungan, apakah dalam bentuk dana perusahaan maupun nilai ekonomis atau penjualan aset bersih perusahaan maupun modal sendiri. Kemampuan perusahaan untuk membayar dividen merupakan fungsi dari keuntungan. Pihak manajemen akan membayar dividen untuk memberikan gambaran mengenai keberhasilan perusahaan dalam membukukan profit perusahaan. Tindakan manajemen tersebut memberikan kesimpulan bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar dividen merupakan bentuk fungsi dari penggunaan keuntungan perusahaan. Perusahaan dengan memperolehan keuntungan, usaha akan cenderung membayar dividen kepada pemegang saham, sehingga dapat diasumsikan bahwa kondisi di mana semakin besarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka akan memberikan dampak semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan Wardani 2014, Ahmed 2015, Fitri et al. 2016, Marlim dan Arifin 2015, Moradi et al. 2010, dan Malajian dan Khairi 2014 yang membuktikan bahwa berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen, namun tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sari 2012 yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. C. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen. Hasil pengujian regresi
variabel ukuran perusahaan memiliki nilai koefisien regresi 0,5194 dan p-value 0,0000. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen gagal ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. Pada perusahaan dengan ukuran yang besar akan lebih cenderung membagikan dividen yang tinggi untuk menjaga reputasi di kalangan investor dan juga akan cenderung memiliki kemudahan untuk akses ke pasar modal. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap perusahaan dalam akses untuk memperoleh dana dalam jumlah besar, sehingga kondisi ini menjadi perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang besar dan memiliki tingkatan pembayaran dividen yang semakin besar. Hal ini dapat dibuktikan dari sampel penelitian menunjukkan ukuran perusahaan yang lebih besar dapat membagikan dividen yang lebih tinggi. Perusahaan pada sektor industri makanan dan minuman pada umumnya mempunyai jumlah aset yang besar, dan terbukti perusahaan yang memiliki jumlah aset lebih besar dapat membagi dividen yang lebih tinggi. Besar kecilnya ukuran perusahaan menjadi salah satu indikasi penilaian yang dapat dipertimbangkan investor ketika ingin melakukan investasi. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen dikarenakan perusahaan yang memiliki ukuran yang besar akan lebih mudah memasuki pasar modal, sehingga dengan metode ini, perusahaan mampu membayar dividen dengan jumlah yang sesuai dengan pemegang saham. Perusahaan dengan ukuran yang besar memiliki kemudahan dalam mendapatkan modal eksternal dalam jumlah yang lebih besar, terutama dari hutang. Di lain pihak, perusahaan yang masih baru dan memiliki ukuran relatif kecil akan mengalami banyak kesulitan untuk mendapatkan akses ke pasar modal. Ukuran atau besarnya perusahaan memainkan peranan dalam menjelaskan rasio pembayaran dividen dalam perusahaan. Perusahaan yang besar cenderung untuk lebih matang dan mempunyai akses yang lebih mudah dalam pasar modal. Kondisi tersebut akan mempengaruhi ketergantungan perusahaan pada penggunaan pendanaan internal, sehingga perusahaan akan cenderung melakukan pembayaran dividen yang lebih tinggi. Hasil penelitian mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad dan Wardani 2014, Malajiani dan Khairi 2014, Mehta 2012, yang mengungkapkan bahwa firm size memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. Kesimpulan dasar dan saran. Sektor industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor industri manufaktur yang mempunyai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Kondisi tersebut terlihat dengan semakin menjamurnya industri makanan dan minuman di dalam negeri, sehingga memicu persaingan yang semakin ketat dan akibatnya para manajer perusahaan bersaing ketat dalam mencari investor untuk berinvestasi. Hasil penelitian memperoleh bukti bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. Akan tetapi, likuiditas berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen perusahaan. Saran bagi penelitian ke depan, penelitian tidak hanya melihat dari analisis fundamental saja, tetapi juga mempertimbangkan analisis teknikal. Investor tidak hanya melihat analisis fundamental perusahaan untuk memutuskan berinvestasi, namun mempertimbangkan juga analisis teknikal yang lebih berpengaruh cepat dan pergerakan nilai saham. Menambahkan teori pendukung atau variabel tambahan, menambah periode penelitian dan jumlah sampel yang lebih besar akan mendukung hasil penelitian yang lebih akurat. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.